sehat untuk para legenda penonton sepak bola. Nah, cerita dikit nih. Bahas apa kita hari ini, Bang? Kita bahas yang lagi viral, Arsenal kenapa tidak juara dan Manchester City kenapa dominan 4 musim beruntun. Kita mau bahas itu. Nah, sebelum saya bahas itu, jangan sampai pemirsa salah paham, ini bukan baju Arsenal pemirsa ya. Ini baju tim bola saya di sini. Nah, saya bukan fans Arsenal ya pemirsa ya. Saya cuma mau membahas Arsenal saja. Yang pertama yang mau saya bahas, Arsenal tidak memiliki mental juara. Kenapa saya bilang gitu? Karena semua pemain Arsenal tidak ada yang pernah menjuarai satu kompetisi pun. Nah, itu pun yang baru direkrut mereka, Gabriel Jesus sama Zinchenko, itu pun mantan pemain Manchester City. Jadi secara mental Arsenal belum terbentuk. Nah, mungkin 2-3 musim ke depan mungkin bisa lah Arsenal menggebrak dan menjadi pesaing. Karena untuk City sudah terbentuk. Musim kemarin dia treble winner dan materi pemain tua dan muda semuanya digabungkan seperti Kevin De Bruyne 33 tahun dengan Haaland. Ibaratnya kombinasi pemain muda dan tua menjadi senjata Manchester City musim ini. Terus juga untuk materi pemain yang direkrut Arsenal, semua pemain yang baru dibeli mereka, David Raya, Declan Rice sama Kai Havertz, semuanya jadi pemain inti. Terus juga mereka terlalu tergantung dengan pemain-pemain tersebut. Nah, itulah sebabnya saya mengatakan Manchester City lebih dominan. Karena Manchester City tahun ini cuma membeli Gvardiol. Gvardiol pun dimainkan setelah 15 terakhir. Sebelumnya Nathan Ake yang dimainkan di posisi bek kiri. Nah, setelah berjalan 20 match barulah Gvardiol dimainkan sebagai wing kiri. Nah, itulah kecerdasan Guardiola. Makanya Guardiola selalu mendominasi. Memang kekuatan City tidak sehebat sewaktu ada Mahrez. Karena saya melihat City cuma kalah di winger kanan. Karena Bernardo Silva bukan tipikal winger yang menusuk. Dia tipikal winger yang membagi bola. Jadi kekuatan Arsenal di sebelah kanan musim ini sangat buruk. Cuma untuk musim depan, untuk 2-3 musim Arsenal bisa lah. Untuk tergantung transfer yang akan dibeli. Terus juga poin kedua yang saya catat, City memiliki penyerang kelas dunia, sedangkan Arsenal tidak. Arsenal tahun ini hanya membeli Kai Havertz untuk penyerang. Nah, itu pun Kai Havertz dimainkan kalau nggak salah di 8 atau 9 match dimainkan sebagai gelandang. Masih dicoba Gabriel Jesus, setelah Gabriel Jesus cedera, baru Kai Havertz dimainkan jadi penyerang tengah. Itu pun belum bisa dibandingkan dengan Erling Haaland yang musim kemarin menjadi top skor dengan 36 gol dan musim ini menjadi top skor lagi dengan 27 gol. Karena untuk kualitas Haaland jauh lebih hebat daripada Kai Havertz. Dalam penempatan posisi, finishing, heading, Haaland jauh. Jangankan Haaland, untuk Alvarez saja Kai Havertz masih jauh di bawah Alvarez. Alvarez saja menjadi cadangan Haaland di Manchester City. Nah, terus juga untuk Arsenal itu terlalu mengandalkan Bukayo Saka. Jadi sewaktu Bukayo Saka itu tumpul, pasti Arsenal itu blank. Terus juga saya menilai Arsenal tidak memiliki gelandang tengah yang bisa lama menguasai bola. Karena saya nilai Martin Odegaard terlalu menjadi sentral. Nah, sentral dia berdua duet dengan Declan Rice. Jadi Odegaard itu bukan menjadi playmaker yang handal. Kalau Arsenal memiliki gelandang seperti Dani Ceballos, gelandang tengah yang bisa berani menguasai bola, saya yakin Odegaard akan menjadi jauh lebih hebat. Nah, terus juga untuk poin ke berikutnya saya menilai
untuk materi main, Arsenal masih jauh, materi mainnya masih jauh di bawah Manchester City. Karena kenapa? Materi main Arsenal musim ini nggak bisa kita bandingkan dengan Manchester City. Karena kenapa? Untuk penyerang saja, Kai Havertz baru jadi penyerang tengah 5 match terakhir. Sedangkan penyerang tengahnya Nketiah dan Gabriel Jesus angin-anginan, tidak bisa perform. Terus juga Gabriel Jesus dihantam cedera dalam 10 pekan atau 11 pekan. Terus setelah kembali dia tidak perform. Terus juga untuk City, mereka memiliki kedalaman skuad yang sangat bagus. Kedalaman skuadnya dari belakang, depan, semua pemain cadangan Manchester City itu memiliki level permainan yang sama dengan pemain inti. Seperti Kevin De Bruyne dengan Bernardo Silva itu memiliki rating yang sama. Sedangkan Ruben Dias, Akanji, Nathan Ake, back-backnya memiliki sama ratingnya. Jadi materi main City, walaupun siapapun yang cedera, dengan Kevin De Bruyne kan musim ini bisa dibilang Kevin De Bruyne hampir satu musim cedera, tapi bisa tertutupi dengan peran Bernardo Silva yang sangat krusial. Karena kenapa? Mereka memiliki posisi yang sama. Bernardo Silva dan Kevin De Bruyne memiliki posisi sama. Bernardo Silva pemain multifungsi yang bisa dimainkan di semua posisi. Jadi City tidak perlu khawatir, Pak. Untuk musim depan mungkin City akan membeli, karena gosipnya Lucas Paqueta sudah resmi dan Fabio Girona sudah resmi. Jadi musim depan City akan lebih kompetitif. Sedangkan Arsenal musim ini masih sangat, karena di 11 match pertama Martinelli masih ditempatkan menjadi winger kiri. Setelah 12 match sekarang Trossard yang jadi winger kiri. Jadi Arsenal saya lihat Arteta masih meraba-raba siapa winger kiri terbaik. Memang kalau untuk kualitas Trossard dan Martinelli sama, cuma Trossard lebih efektif karena Martinelli lebih sering overlap yang nggak penting. Nah, baratnya untuk tahun depan mungkin catatan untuk Arsenal, mungkin mereka harus membeli gelandang yang sentral yang berani menguasai bola seperti Dani Ceballos. Kan Dani Ceballos sangat menganggur di Real Madrid, yang nggak punya kerjaan di Real Madrid, harus direkrut. Karena Declan Rice bukan tipikal gelandang yang berani menguasai bola. Karena peran Odegaard sangat sayang pemain sekelas Odegaard menjadi sentral, menjadi gelandang penyeimbang. Sebenarnya Odegaard kan harus menjadi seorang playmaking yang harus mengatur tempo semua. Nah, terus juga untuk mungkin poin yang sangat krusial, Arteta tidak selevel Guardiola. Kenapa saya bilang begitu? Karena Guardiola adalah masternya taktik. Bisa dibilang Guardiola adalah pelatih terbaik sepanjang masa untuk urusan taktik. Karena Guardiola memiliki ide-ide yang brilian, berani spekulasi. Awal mula 4-3-3 dengan 3-5-2. Guardiola sangat bagus dalam urusan taktik. Dalam urusan merekrut pemain juga Guardiola memiliki standar yang sangat tinggi untuk pemain yang direkrut. Jarang Guardiola merekrut pemain yang gagal. Karena Guardiola selalu membeli pemain yang sesuai dengan taktiknya dan sesuai kebutuhan tim. Nah, sedangkan Arteta baru 2 musim ini bergabung dengan Arsenal, itu pun musim sebelumnya dia adalah asisten pelatih Guardiola. Bisa dibilang semua taktik Arteta itu dianut dari taktik Guardiola. Terus juga Arteta belum bisa dibandingkan dengan Guardiola karena seumpama dalam bidang permainan Arsenal lagi buntu dalam menyerang, Arteta tidak memiliki ide dalam inovasi dalam taktik. Dia selalu mengganti Trossard dengan Martinelli dengan Trossard, Gabriel Jesus, Nketiah. Ibaratnya ide-ide untuk sesuatu inovasi untuk taktik tidak ada. Terus juga kesalahan fatal Arteta musim ini adalah sewaktu bertemu dengan Manchester City. Karena saya menilai
Arteta tidak berniat untuk menang melawan Manchester City. Mereka ingin bermain imbang, sedangkan City ingin menang. Karena build up yang dilakukan Arsenal selalu menunda-nunda waktu, mengatur-ngatur tempo, karena terlihat sekali Arsenal tidak mau menang melawan Manchester City. Itulah ibaratnya poin yang bisa dibilang poin krusial yang harus dimenangkan oleh Arteta sebenarnya. Tapi Arteta selalu membuang-buang peluang. Sampai sekarang yang lagi trending, Jurgen Klopp pindah dari Liverpool. Saya rasa itu adalah satu alasan Jurgen Klopp. Karena saya rasa dia sudah tidak tahan melawan Guardiola. Stres dia melawan Guardiola dengan taktik Guardiola. Jadi alasannya dia sudah capek, ingin istirahat. Sebenarnya dia itu sudah tidak tahan lagi menghadapi Guardiola master taktik. Nah, apalagi musim depan dengar-dengar penggantinya Arne Slot. Jurgen Klopp aja yang notabene sebagai penakluk tiki taka bisa dibuat kelimpungan, apalagi Arne Slot yang tidak minim pengalaman. Tapi kita lihat tidak tahu baratnya karena liga belum bergulir. Sebenarnya itulah poin-poin yang buat Arsenal gagal juara musim ini. Mudah-mudahan di musim depan Arsenal bisa merekrut. Kalau anjuran saya, Deni Ceballos itu yang bisa direkrut oleh Arsenal. Karena kalau pemain sekelas Martin Odegaard tidak dimanfaatkan, seorang playmaking yang sangat bagus tidak dimanfaatkan menjadi seorang gelandang sentral, sangat sayang kemampuan Martin Odegaard. Itu PR untuk Arteta. Terus juga untuk bek kiri Zinchenko, saya nilai sudah langganan BPJS sekarang Zinchenko. Baratnya Kieran Tierney sudah dipastikan pindah dari Arsenal. Arsenal harus memiliki bek kiri yang baru, yang lebih solid, yang lebih bagus. Karena banyak sekarang seperti Cucurella di Chelsea bisa dibilang tidak dimanfaatkan oleh Chelsea. Terus juga masuk daftar jual Cucurella, itu bagus untuk dibeli oleh Arsenal. Mungkin demikian video dari kami. Terus dukung kami dengan cara like, comment, and subscribe. Karena subscribe itu gratis.